Selamat datang di 4 podcastnya MM4. Mari merapat. Oke, perkenalkan nama saya Arif Aulia Rahmawan sebagai host di sini dan saya kali ini ditemani host satu lagi. Belum, siapa? Dadang, bukan. Januar. Oh, Mas Yanwar. Oke, jadi saya dan Mas Yanwar ini kedatangan tamu sangat spesial. Oke, kali ini tamunya adalah Bapak Rizal Sapari. Pak, selamat datang di podcast MM4, Pak. Ya, selamat datang. Ya, Selamat datang. Parizal itu siapa nih, Rif? Parizal. Pak Rizal ini adalah wali kelas multimedia 1 yang sangat hebat ini, Pak. Ada sedikit profil, Pak, boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Oke ya, buat semuanya. Ini Bapak podcast di sini. Ini perkenalkan diri, nama Bapak Rizal Sapari. Ya kalau profesi sebagai pendidik saja ya, tapi pegang mata pelajarannya DKV sama seni budaya atau seni rupa ya, mungkin gitu ya. Udah berapa lama, Pak? Untuk ngajar di Sengkapan. Kalau mengajar itu dari tahun 2010 ya, mulainya. Jadi belum lama sih sebenarnya, Belum lama, 2010 Pak. ya. Karena Bapak sebelum mengajar ini mungkin ada pengalaman lain dulu untuk Pengalaman lain. Pengalaman apa itu, Pak? Nah, pengalamannya itu rahasia juga. Rahasia juga, siapa? Boleh diceritain bentar ya pengalamannya, Pak ya? Ya. Oke, Pak. Boleh. Jadi selama mengajar di SMK Negeri 4 ini, Pak, pengalaman paling seru, Pak, apa, Pak? Di SMK Negeri 4, Pak. Ya, kalau secara pendidikan ini kan sebenarnya memang ini udah positif ya. Sebenarnya lebih banyak sukanya ya, karena kebetulan pas senang transfer ilmu kayak gitu ya, untuk pendidikan kayak gitu. Nah, jadi tapi kalau secara dukanya sebenarnya nggak terlalu sih, paling ya masalah kita untuk beradaptasi dengan karena ini kan urusan generasi muda atau urusan manusia ya. Jadi Apa untuk manusia ya. pernah ada personal mungkin, Pak, sama guru-guru yang lain, masalah personal atau selain masalah personal sama murid kan mungkin Ya. udah sering ya, Pak? Alhamdulillah selama Bapak ngajar itu sebenarnya tidak ada persoalan dengan siswa dan murid ya, dengan guru ya. Karena ya disinilah justru ada satu tips ya yang harus dilakukan, karena kita harus jadi manusia yang bisa berinteraksi gitu ya. Alhamdulillah kalau Bapak sendiri tidak ada musuh ya. Berarti selama dari 2010 Bapak belum ada masalah personal sama guru-guru lain ya? Alhamdulillah aman-aman saja. Aman-aman saja. Pak Rizal, saya dengar dari rekan-rekan saya nih, Pak, Bapak ini memiliki salah satu pengalaman mistis, Pak, di SMK Negeri 4 itu. Boleh diceritakan, Pak, sedikit, Pak? Ya, boleh ya. Itu pada penasaran banget soal masalah spiritual Bapak di SMK 4 ya, selama ngajar dari tahun 2010. Siap ya. Ini ada mistis-mistis gitu, ketemu sama mistis gitu. Ya kalau secara mistis gimana ya. Jadi karena Bapak sendiri dari basicnya dari seni rupa ya. Karena seni rupa itu sendiri kan otomatis ya kita Ya. selalu ini kan berhubungan dengan imajinasi lah, dengan kejiwaan, dengan segala macam. Ya, Iya, Pak. sementara masuk ke sini justru ya teman-teman guru juga ya, Bapak kadang-kadang suka namanya berkenalan dulu dengan lingkungan gitu, sampai ya OB juga sampai Pak Rizal mau-maunya gitu ya untuk Kalau untuk OB kan berkenal lingkungan, kalau berkenal lingkungan dengan alam spiritual sempat kenalan juga, Pak. iya justru itu. Ini secara spiritualnya yang berkenalan dengan lingkungan SMA 4 hanya Bapak mungkin di sini ya, karena yang lain pada ya Bapak dengar cerita-cerita banyak yang ketemu A lah, ketemu apa gitu ya. Tapi Bapak coba secara keseluruhan dari ujung ke ujung jalan-jalan di sini sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa ya, Pak. Tapi intinya semua OB juga, bahkan ya karena Bapak sering juga malam pulangnya. Ya mungkin di sini satu-satunya guru yang sering pulang malam ya. Sering pulang malam, Pak. Nah itu juga ya kalau dari cerita OB sendiri banyak cerita-cerita yang aneh sih ya. Ada yang Tapi kalau aneh-aneh ya, betul. Bapak sebenarnya ada juga, cuman nggak pernah diceritain. Tapi Itu boleh kali dinetralisir. ceritain sekarang di sini nih. Salah satunya aja, Pak. Salah satunya aja yang paling. Pasti penasaran. Oke. Penasaran. Pasti penasaran ya. Boleh, Pak, diceritakan. Boleh ceritain nih Satu saja, Pak. Oke. Ya mungkin ada di sini salah satu OB juga yang pernah
mungkin dia tiba-tiba bersihin apa, sesuatu ada yang salah, mungkin Ya. tiba-tiba sakit gitu. Nah terus sakit ya cari minta pertolongan untuk dipijit atau apalah istilahnya. Nah ketemu bapak, nah alhamdulillah setelah bapak tangani mereka istilahnya sehat kembali gitu. Dan mereka itu justru ya OB ini juga waktu sebelum ininya ya kadang mimpi buruk atau segala macam gitu itu Untuk awalnya. penyembuhan OB-nya itu secara medis atau gimana tuh, Pak? Cuman dikasih relaksasi ya mungkin ada sedikit kayak massage gitu terus ditambah kasih air gitu, Airnya air minum lah biasa air bersih ya. air minum. Nah terasa ya OB bilang ya apa ada efeknya gitu ya jadi Ada efeknya, ah, Pak. ah, jadi sehat kembali lah. Itu salah satunya. Memang di sini suka ada lah ya seperti aksi-aksi seperti itu. Itu kan pengalaman dari OB ya. Mungkin dari Bapak mungkin ada perasaan gak enak, pernah nggak tuh Pak selama dari 2010 tuh ya Arif ya? Iya, dari 2010 Pak. Ya kalau ceritanya banyak sekali gitu ya. Salah satunya aja di sini tiap ruangan itu kan suka Ya. ada yang mengganggu atau apa gitu ya. Guru-guru juga suka Sempat ya, terganggu. lihat ya ada kecil lah atau apa gitu ya. Perlihatan seperti itu. Nah ketika Bapak coba ya kita harus baik-baikin lingkungan gitu ya. Nah Bapak coba untuk Adaptif sama lingkungan. adaptasi dengan lingkungan ternyata ya alhamdulillah guru-guru juga jadi merasa nyaman lagi gitu setelah Merasa nyaman lagi, Pak. Betul, ruangan guru kan pernah berapa kali pindah. Nah, setiap itu Itu suka ada kejadian gitu Oh, di ruang guru sebelumnya. di ruang guru sebelumnya. Jadi udah Kenapa tuh, Pak, 3 kali. gangguan? Ya biasanya pas malam lah gangguannya kayak misalkan ada suara lah, Suara ada aneh-aneh gitu, Pak. aneh-aneh atau ada kadang benda jatuh lah atau apa segala macem Hmm. lah. Tapi ya Bapak anggap hal biasa aja, anggap ada aja mungkin itu kena angin lah atau kenapa gitu. Mungkin ya, Ya Pak. gitulah Mungkin secara angin, ini. mungkin angin. Siap. Seperti itu. Oke, Heeh. oke. Terus apa lagi nih yang mau ditanyain yang dari segala banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Oh, ini. Soal apa nih? Dari segala banyak pertanyaan, Pak, itu rekan-rekan kami menanyakan, Pak, tips dan trik untuk mencegah hal-hal seperti itu, Pak. Nah, itu. Pada belajar takutnya ada gangguan spiritual, ada yang kemasukan. Kita kan gak ada yang bisa nanganin nih, Pak. Betul, Pak. Oke. Itu butuh tips-tips nih buat teman-teman. Iya, teman-teman pasti butuh tips and trick langsung dari masternya ini. Nah, ini. Oke. Coba ada ya, Pak ya? Ini sebenarnya sederhana saja. Ya. Sebenarnya kan masalah bisnis ini juga ini ada korelasinya dengan kejiwaan kalian gitu sebenarnya. Kejiwaan Masalah kita ya? jiwa. Jadi gimana kalian harus bisa mengeksplor jiwa kalian ya. Nah kalian tuh punya rasa takut. Nah Dan kita harus bagaimana, bisa bisa memanage rasa takut itu gitu. Karena takut seorang itu relatif kan ya, bisa Ya. seperti apapun gitu. betul, betul. Nah di sini justru tips dari Bapak yaitu kalau kita punya pengolahan jiwanya kita lebih banyak bahagia, misalkan 80% kita bahagia, itu rasa takutnya mungkin jadi 20% kan. Nah itu akan terdominasi oleh rasa bahagia. Rasa bahagia, Nah. betul, Pak. Nah sekarang Bapak tanya, kalau kalian dalam keadaan rasa bahagia, apakah Ya. kalian lihat hantu? Tidak kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi bisa Ya, seperti itu kan. terpengaruh oleh Terpengaruh. faktor depresi juga, Pak. Ya, Kalau faktor lihat yang begitu ya. betul, faktor diri juga, jiwa juga ya. Cara memanage stresnya juga harus di-manage supaya Betul. masuk ke dalam jadi kayak imajinasi gitu ya, Pak. ya? Imajinasi. Oh, gitu, Rif. Ya, jadi itu Tipsnya nih. secara logikanya seperti itu gitu ya. Jadi tetap kembali ke jiwa diri kita. Nah, makanya kenapa Bapak seolah-olah bukan berarti Bapak tidak takut atau tidak istilahnya untuk menghadapi semuanya gitu ya. Tapi di sini justru olah itu ya, olah jiwanya itu ya. Jadi orang takut itu sebenarnya orang takut sejati itu dia akan menghadapi ketakutannya itu dengan keberaniannya gitu. Jadi ada keberaniannya Iya, ya. iya, Pak. tanda Jadi petik ya di sini ada Iya, iya. keberanian yang Betul. kalian lakukan gitu. Memang rasa takut itu pasti ada gitu. Cuman ya itu tinggal persentasenya ya harus kita 80% ya. Kita ini kan dengan rasa bahagia. Rasa bahagia, Pak. rasa bahagia. Nah, ini kan berarti balik lagi ke diri kita, Rif. Diri masing-masing. Untuk supaya nggak masuk ke dalam dunia kayak gitu atau hal yang spiritual kayak gitu ya, supernatural kayak gitu, kita yang Iya, juga ya. betul. Dari diri sendiri, Pak. Ada
kata-kata mutiara Pak untuk soal bahagia ini Pak untuk para rekan-rekan kami. Ini soal bahagia nih. Masalah bahagia ya. Ya, ini kan cara ngontrolnya udah ya dikasih tips ya. Betul. Tapi cara bahagianya nih. Nah ini pada dasarnya manusia itu kan punya banyak ujian ya, punya masalah gitu. Dan punya cara Nah, bahagianya itu, masing-masing. masalah ujian masing-masing itu. Nah ketika diuji itu hadapilah dengan senyuman gitu, semuanya. Berarti senyuman palsu. Bukan senyuman palsu, dalam pengertian di sini justru ya tadi kadarnya tadi kita menghadapi itu dengan kebahagiaan 80%. Kita diuji apapun pasti tetap kualitas 80% itu tetap ada kan, bisa bahagia, tetap terjaga gitu. Tapi kalau kita kualitasnya malah makin takut ya ujian itu yang tadinya ujian kecil pun akan jadi raksasa kan, akan jadi lebih besar. Dan itu akan menghantam kita gitu. Iya, Pak ya. Ya, logikanya sih itu. Intinya itu adalah harus bahagia ya Pak. Harus tetap bahagia, Rif ya. Tetap bahagia untuk seluruh rekan-rekan yang menonton. Dan ada ini Pak salah satu pertanyaan itu Pak. Ya. Kan kami ini dari multimedia itu Pak sedikit kebingungan saat membuat logo perusahaan. Dikaitkan dengan Feng Shui. Nah, itu bagaimana Pak? Feng Shui. Oke. Memperdapatkan Feng Shui itu Siap, sebenarnya siap. apa itu Pak? Jadi saya sedikit bingung ya. Karena logo saya cross jadi dihubungkan dengan Feng Shui. Feng Shui. Oke, siap. Bagaimana Pak hubungan dari sebuah logo dengan Feng Shui ini Pak? Sebuah kepercayaan Feng Shui. Oke, Pak? ini hubungan sebenarnya Feng Shui Hong Shui itu adalah Ya. sebenarnya ajaran dari timur ya. Ajaran dari timur. Ajaran timur dan itu sebenarnya di prinsip desain tuh ada tentang masalah keseimbangan, harmoni, ritme dan segala macam gitu. Jadi 9 prinsip desain ini sendiri adalah sebenarnya bisa dipakai untuk makna hidup juga. Makna hidup. Ya. Keseimbangan ini dan pengertian kita harus menyeimbangkan antara mungkin unsur di muka bumi ini kan ada udara, air kan gitu. Tanah. Ya. Tanah. Nah, itu tuh porsinya harus seimbang. Gitu. Harus seimbang ya Pak. Ketika dia berlebihan, air pun kan akan jadi banjir. Betul. Ya. Ya. Kalau sedikit kan kita bisa minum, bisa mandi dengan air kan. Nah, Betul, makanya yang berlebihan kalau angin juga sama ketika Berlebihan, angin berlebihan nggak baik akan masuk angin kan. Ya, Tapi kalau angin sedikit kalau kita lagi gerah sejuk gitu Pak, sejuk. Nah, Betul. nah, jadi itu sebenarnya porsi keseimbangan itu yang Keseimbangan. yang dipakai dan itu sebenarnya udah masuk dalam prinsip desain gitu. Prinsip desain. Jadi kalau Bapak kaitkan dengan spiritual sebenarnya masalah seni dan desain ini prinsip-prinsipnya itu sangat spiritual banget gitu. Sangat religi banget sebenarnya. Banget, Pak. Jadi bisa dipakai juga untuk prinsip hidup. Sepengaruh itu Pak sama desain? Apa Betul. sepengaruh itu? Betul, karena seni ini kalau kalian dalami lagi, ini kan proses kerja seni dan desain itu Ya. kerja dengan hati kan? Ya. Benar nggak? Betul. Dengan hati kan? Betul. Itu menggunakan imajinasi, dengan kreativitas, jiwa, segala macam. Nah kita tanpa disadari udah masuk dunia metafisika. Metafisika. Dunia yang mungkin di sini dalam mencari ide, kan? Itu semuanya masuk ke dalam imajinasi gitu. Imajinasi. Jadi apa lagi Rif nih? Udah Nah, terjawab imajinasi jadi. juga mungkin kalian belum tahu ya bahwa kata-kata magic itu asalnya Apa itu Pak? Maksud dari kata Imajinasi itu magic itu awalnya dari Magic. imajinasi gitu. imajinasi dengan magic. Iya, jadi Masih maksudnya satu, adanya kata magic itu karena ada imajinasi. ada imajinasi. Jadi ngambil dari kata-kata awalnya itu dari imaji manusia. Jadi magic. Oh iya. Jadi kalau ngomong ke masalah spiritual, makanya kalian nggak usah takut karena itu di dalam satu paket kita kehidupan gitu. Jadi nggak Tinggal jauh kita dari mengolahnya, imajinasi ya. mengolahnya, mengontrolnya, memanajenya bagaimana supaya tidak ada yang berlebihan di situ. Gitu. Jadi kita sebenarnya bisa mengatur itu semua. Harus balance. Nah, makanya keseimbangan ini yang tadi yang itu bisa dijadikan sebagai pendewasaan diri gitu. pendewasaan diri. Dalam kita misalkan mengontrol apapun dalam hidup ini gitu. Jadi berarti Seperti intinya itu, ya. bisa dikait-kaitan ya Pak? Ya, Hmm. semuanya ada kaitannya karena kita hampir 80% seni dan desain itu kerja dengan hati, dengan jiwa, Wah, dengan imaji kan. betul sekali Pak. Dan kalian tidak bisa lari dari kenyataan ini kan Betul. semuanya. Iya betul. Setuju nggak? Setuju. Nah, Setuju oke, Ref ya. kan? Setuju. Kalau Bapak boleh tahu. Nah, sebenarnya Feng Shui ini sendiri ini udah apa waktu zaman mahasiswa Bapak kebetulan basicnya masuk di seni rupa ITB ya Oh, waktu itu iya. ya. Jadi memang sudah belajar di sana tentang sejarah
Islam, sejarah Hindu, sejarah macam-macam, kebudayaan dan segala macam, termasuk di dalamnya ada Feng Shui gitu. Dan itu kadang-kadang Feng Shui juga dipakai oleh orang-orang interior gitu, di mana untuk menentukan letak rumah itu menghadap utara, selatan, segala macamnya itu untuk dihubungkan dengan arah angin gitu. Arah angin. Karena angin itu jangan sampai Betul sekali. masuk rumah itu terlalu berlebihan, itu bisa Oh. sakit orang yang penghuninya. Nah, gitu. untuk bahas rumah, Gitu. tanggapan Bapak buat rumah tusuk sate itu gimana tuh? Nah, itu juga salah satunya tusuk sate itu juga itu kalau secara angin tadi gitu itu angin atau air itu akan sangat besar gitu masuk ke dalam rumah itu, ke dalam pintunya. Makanya Oh, pintu pintu itu jangan sampai langsung menempa penghuninya. Gitu. Kalau mau menempa penghuninya, maka penghuninya akan cepat sakit gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini kita logikakan mungkin secara arah tadi kembali Ya. ke harmonisasi ya, ke arah keseimbangan tadi, keseimbangan alam. Intinya itu sebenarnya, bukan oke. ada mitos yang lain ya, tapi mungkin kadarnya ini yang kita harus Berpikir lebih jauh lah. Gitulah dipikirkan. Untuk ini Pak, menyambungkan dengan hal tadi Pak, Candi Borobudur dan Prambanan itu Katanya Candi Borobudur tuh Oke. hilang itu Pak. Bagaimana Pak? pernah hilang dan mungkin dibangun bukan sama kita aja ya, Rif, ya. Itu bisa ditemukan kembali Pak itu. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya, Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya candi ini juga kan proses alam ya, karena alam itu mungkin ada terjadi gempa atau terjadi gunung meletus, itu kan bisa alam itu terkubur, gitu ya. Nah, mungkin dengan ada kejadian alam ini kan akan terus menerus, mungkin kita aja yang tidak tahu ya bahwa kejadian alam lewat tsunami juga kan banyak gedung yang hilang ya. KSP itu akhirnya ada restorasi lagi pembenaran atau perbaikan kembali gitu. Nah, candi pun sama seperti itu. Tapi Candi Borobudur ini sendiri kan itu udah artefaknya milik Indonesia yang termasuk 5 keajaiban dunia kan. Dunia udah tahu gitu, dan bahkan sampai sekarang pun keistimewaannya itu juga belum bisa terpecahkan oleh dunia teknologi sekarang gitu, karena itu dari pembuatan dari segala macamnya tidak bisa terpecahkan oleh teknologi zaman kini ya. Karena pada waktu pembuatan Candi Borobudur itu kan belum ada mesin berat ya. Belum. Berarti manual banget gitu. Manual Nah, banget, itu kan kebayang kan sama orang-orang yang sekarang zaman Udah modern. sekarang gitu ya. Mungkin generasi Z gitu. Ya itu kan tidak tahu cara membangun seperti apa gitu. Nah, berarti kalau kita kembalikan begitu berarti begitu cerdasnya masa-masa dulu gitu ya, orang-orang zaman dulu gitu ya, membangun bentuk Candi Borobudur yang sangat simetris, sangat bagus, estetik dan segala macamnya itu udah sangat membutuhkan kejeniusan yang sangat dalam gitu. Betul, Pak. Mungkin istilahnya sekarang orang-orang dulu itu sakti ya. Sakti ya Pak. Sakti ya, karena manual ya. Kekuatan spiritual seperti itu Pak. Nah, itu mungkin ada sangkut pautnya nggak Pak sama kekuatan spiritual atau boleh jadi teknologi pada saat itu adalah kekuatan kesaktian mereka kesaktian spiritual tanpa alat Ada komputer, tanpa alat berat, tapi mereka mampu untuk menciptakan artefak tersebut. Kalau memang Ya. pembangunannya sakti ya Pak ya, orang dulu. Ya. Apa sekarang juga masih ada praktek untuk cara pembangunan sesuatu? Nah, ini ada satu mungkin karena ya kalau kita kembali dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman, kan sekarang udah zaman teknologi ya. Nah, zaman teknologi itu sebenarnya teknologi ini juga diciptakan oleh manusia, buatan manusia. Ya, betul. Jadi sehingga karena kita terlalu cinta buatan manusia, lah kesaktian itu pasti hilang. Pasti hilang. Nah, kan Allah itu Maha Adil. Maha Adil. Ketika zaman purba, ketika pasti itu akan diberikan gitu ya. Cara untuk mengerjakan sesuatu, bikin bangunan. Zaman dulu kan bikin bangunan itu mungkin dari batu, dari tinggi-tinggi. Dipasang-pasang. Nah, ini juga ada penurunan kan kualitas hidup manusia dari zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Dulu mungkin tingginya bisa 36 meter manusia itu. Sekarang paling cuma 2-3 meter. 2-3 meter itu Berarti pun ada udah penyusutan kan. Evolusi. Nah, begitu pula dengan ilmu kesaktiannya pun menyusut.
Nah, itu ya, kecerdasannya pada saat itu mungkin itu teknologi mereka. Tapi sekarang kita justru kalau Bapak bilang ini penurunan karena kita ketergantungan dengan teknologi yang Teknologi ya. buatan manusia ya. Hmm. Kadang-kadang kita jadi Iya, malas, iya, jadi apa gitu dengan adanya teknologi itu bukan malah giat atau semangat, tapi malah Menjadi malas ya, Pak? malas. Malas. Oh. Jadi pada dasarnya kekuatan manusia itu tertutup oleh perkembangan zaman ya, Pak. Ya, ada fasenya, ada fase siklusnya. Penurunan. Penurunan seperti itu. Kayak gitu. Mungkin Pak dari salah satu rekan-rekan kami Pak pernah tidak Pak melakukan sebuah perdebatan seperti ini Pak, dalam artian Bapak berpendapat bahwa spiritual itu adalah hal yang penting sementara siswa Bapak berkata lain Pak, pernah Itu. pernah tidak? Selama ini kayaknya aman-aman saja ya, Aman-aman karena saja. Insya Allah justru- aman. Insya Allah ya. Karena Bapak sendiri kan ini kalau dibilang udah Ya. masuk ke 3 generasi ya, atau berapa kali ganti presiden gitu ya dengan kalian ya, mungkin dengan siswa gitu ya. Nah mungkinnya ini yakin dengan ya, itu juga kan dikatakan di dalam agama ya, bahwa setiap lahirnya generasi itu pasti akan beda dengan zamannya Ya, gitu. ya betul. Makanya Bapak selalu memberi istilahnya kepada generasi yang baru itu, memberi penghargaan, apresiasi gitu, Apresiasi ya, Pak. bahwa kalian tidak sesuai dengan zamanku tapi tetap apresiasi gitu ya, seperti itu. Pasti Nah, berbeda pasti ya. ada perbedaan yang ini ya Pak. ada perbedaan, dan ada mungkin lakon yang berbeda Lakon yang ke berbeda. depannya ya, seperti Hmm. itu. Karena ya itu penting juga. Jadi ini sebagai penyambung ya, dan mengenai penyambungan kita, yang penting kita tidak melupakan artefak lama atau nenek moyang kita gitu. Karena tidak mungkin terjadinya dunia teknologi sekarang Ya. kalau tanpa ada perjalanan artefak Artefak terdahulu terdahulu. ya, yang lama Seperti gitu. kata Pak Seperti itu. Soekarno ya Pak, jas merah jangan Ya. sekali melupakan sejarah Pak. Oh. Seperti itu ya. Iya, Jadi itu iya, yang iya. yang mungkin Bapak sampaikan, bukan perdebatan, tapi ini sebenarnya ada satu ya, Nasihat. sinkronisasi ya, Sinkronisasi. nasihat supaya Hmm. tetap nasihat ini bisa nanti dibagikan lagi ke generasi berikutnya. generasi berikutnya. Diturunkan ya, Pak. Betul, seperti Ilmu itu. pengetahuannya. Mungkin Pak podcast kali ini bisa dicukupkan. Masih banyak pertanyaan sebetulnya, Arif ya. Banyak pertanyaan sekali Pak dari rekan-rekan saya ini, sepertinya masih sangat. Yang belum terjawab ya. Oke. Mungkin Nggak kita apa-apa. bisa dilanjutkan di episode berikutnya. Tapi mungkin Siap. di penonton di sini ada yang ini kali ya, ada yang mau ditanyain ya, Sob ya. Boleh. Sampai 2 orang yang mungkin unek-unek Kita tentang spiritual atau alien segala macam. silakan. Nah, boleh Ray. Dari Ray ini. Apa nih pertanyaannya? Cara gabung spy. Sebelum itu Mas Ya. ini spy itu bukannya mata-mata ya? Spy itu mata-mata. Mata-mata. Dan katanya Pak Rizal ini gabung ke sebuah organisasi ini bukan tergabung dalam sebuah organisasi pure ya, Iya. tapi melainkan menjadi spy. Spy. Nah, itu gimana tuh, Pak? Bukan spoy ya, spoy basah ya. Bukan spy. Angin itu. Oke, spy. Oke. Gimana Pak ini Pak? James Bond atau gimana Pak? Ya, itu sebenarnya filsafat ya. Sebenarnya spy di Filsafat. sini, kita hidup di sini itu juga sama, harus jadi mata-mata. Mata-mata diri kita sendiri gitu ya, Oh. terutama ya. Masuk mata-mata untuk orang lain. Dan pengertian di sini kita sebagai quality control sebenarnya. Quality control untuk kehidupan kita gitu. Karena kita harus ingat juga bahwa hidup kita itu akan ada pertanggungjawabannya. Betul Pak, betul. Betul kan? Betul. Seperti itu. Jadi semua pun kita harus ada rasa curiga atau rasa apa dalam hal yang negatif gitu. Supaya kita pelajari dulu, analisis dulu gitu. Bagaimana harus ini? supaya Nah. kedepannya menjadi lebih Nah, baik ya Pak. seperti itu. Hmm. Jadi spy ini perlu semua orang gitu. Itu Spy. sebagai quality control tadi. Quality control QC ya, Pak. tadi gitu ya. Jadi biar kita hidupnya bisa nyaman, bisa benar, bisa lurus, dan tidak menyimpang. Tidak Dan menyimpang. tidak menyimpang. Tidak Tidak menyimpang ya. Betul atau Pak, salah betul. jalan. Salah jalan. Karena bisa kita lihat di surat Al-Fatihah ya. Betul, Orang betul. yang Iya, betul. tergelincir. Nah, berarti yang menyimpang tergelincir. Nah, itu kenapa tergelincir ya? Karena kita tidak pernah mengontrol diri kita. Seperti itu Nah, Pak. jadi spy itu sendiri sebenarnya secara lahir maupun batin itu harus dilatih. Harus dilatih Pak. Harus dilatih. Jadi untuk lebih kuatnya lagi, kalau kita sudah meyakini betul-betul tauhid ya terhadap agama kita, meyakini gitu ya. Nah, kita juga nanti di situ kan akan menjadi golongan yang Allah cintai. Gitu. Allah cintai. Nah, itu. Jadi Betul, Pak. supaya di sini
Untuk mengontrol diri, untuk mengontrol Jadi diri. ada filosofinya ya, Pak? Filosofinya seperti Filosofi itu dan gitu ya. filsafatnya ternyata. Karena setan pun punya spy juga Ada gitu ya. spy juga. Karena mencari Setan ada spy korban-korban orang-orang yang frustasi, orang-orang yang nyeleneh atau orang-orang yang itu siap untuk jadi korban mereka. Oh, gitu. Terdapat sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Pada nggak tahu ya. Jadi artinya spy itu untuk mengontrol diri ya, Untuk Pak. mengontrol diri. Jadi bukan sekedar gurauan. Ternyata untuk mengontrol diri kalian supaya lebih baik ya, Pak. Iya, betul, Tidak betul. sesat di jalan. Betul sekali. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Ada satu lagi pertanyaan yang unek-unek gitu ya. Yang belum terjawab tentang spiritual alien. Boleh, boleh. Boleh. Siapapun. Jangan malu-malu. Ayo Faras, boleh? Apa aja? Silakan. Apa aja Ras? Yang dipertanyakan. Yang ingin ditanyakan. Cara bikin visual novel juga boleh. Waduh, Oke. membuat visual novel. Oh iya, iya. Membuat visual novel. Sebenarnya Arif ini nggak ada sangkut pautnya sama yang kita obrolin, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Gimana tuh, Pak? Ya, tapi kan ini ada hubungannya dengan visual ya. Ya, betul. Pak. Visual sendiri itu juga adalah unsur yang kita mainkan ya, dalam pengertian kita Ya. pembelajaran di situ kan kita harus jadi ahli visual ya. Jadi konten kreator gitu ya. Kita memainkan unsur teks, unsur visual. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya gitu. Nah, dengan tadi pembicaraan yang dari awal, kita kan sebenarnya sudah membahas tentang hal yang positif dan negatif. Ya, Yin betul, yang itu betul, Pak. sendiri sebenarnya hal positif dan Ya, ya, negatif ya, yang betul. harus kita koreksi gitu. Nah, termasuk dalam visual pun seperti itu gitu. Terdapat juga ya, Pak, positif Karena negatifnya. kenapa tadi berhubungan dengan spy tadi, iblis pun sebenarnya punya spy juga untuk mempropagandakan kenegatifannya untuk orang gitu. Nah, Betul. kita pun sebagai makhluknya yang beragama, yang bertuhan juga harus mempropagandakan nilai yang positif. Oh, iya. Tapi di sini kita harus menakar jadi quality controlnya positif negatif tadi. Nah, visual pun gitu sama gitu. Makanya kita juga harus pelajari juga kita belajar tentang nirmana ya, tentang mungkin keseimbangan yang lainnya ya, prinsip-prinsip desain tadi. Nah, kita juga harus ingat bahwa sebelum ada desain itu pun kita pernah tahu mungkin Freemason ya. Ya, Freemason. Freemason itu kumpulan orang-orang Free, yang free atau gimana tuh, Pak? yang freedom ya, Oh, yang freedom, maksudnya dalam kebebasan. arti freedom di sini bebas yang kebebasan sebenarnya sih ya. Kebebasan yang kebablasan, Pak. Kebanyakan itu kumpulan orang-orang ateis gitu. Nah, orang-orang ateis itu tanpa ya kita ketahui mereka pun membuat visual-visual yang menyesatkan sebenarnya. Ya, gitu betul. ya. Seperti itu, kita tidak sadar. Nah, kita sebagai seorang desainer pun makanya harus mewaspadai mereka juga Mewaspadai, gitu ya. Karena Pak. mereka sudah dari awal membuat simbol-simbolik yang memang untuk mempropagandakan supaya Ya. orang tersesat gitu. Nah, makanya di sini harus kita waspadai juga supaya kita ketika mendesain pun jangan sampai salah gitu. Jangan Jangan salah sampai ya, Pak. Ya salah. mungkin ingatlah dengan simbol si mata satu, Si mata kayak gitu ya. satu, segitiga, segitiga, segi enam, briges. gitu ya. Makanya seperti itu. Enggak ada ya, Pak ya? Seperti banyak, seperti itu. justru Banyak ya? yang motor juga banyak. Kalau dilihat dari logonya, simbolnya itu ada sedikit masuk gitu ke sana ya. Karena kalau kita ingin melihat simbol yang baik itu sebenarnya kita bisa lihat geometrisnya gitu. Geometrisnya. Iya, ya. Seperti Karena apa, Pak? kalau di Islami sendiri sebenarnya menggunakan geometris itu sendiri ya, kemudian non figur lah ya, Non-figur. Ya. non figur. Jadi dia bikinnya bentuknya ornamental ya, Ornamental. motif-motif yang Motif yang ini, Pak. simple gitu Simpel ya, itu. yang seperti Simpel itu tapi ya. maknanya baik ya, Pak. Seperti itu. Itu kalau kita ingin aman, memang motifnya harus simple gitu. Nah, ini Cukup garis atau apa gitu. Iya, ya, Tanpa baik. ada embel-embel apapun gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin tipsnya seperti itu ya. tips seperti itu. Nah. Nah, ini tadi kan soal ateisme nih, Pak. Ya, betul. Ateisme itu kan orang yang tidak percaya. Tidak bertuhan. Betul. Nah, ini yang menjadi faktor orang jadi ateis itu apa sih? Nah, ini Hanya dari beribadah kah atau ini sebenarnya ateis ini sudah ada sejak dulu ya. Dalam pengertian waktu zaman para nabi pun ateis itu udah banyak Sudah ya ada. dibilang
pembangkang Pembangkang. Tuhan ya. Oh, Nah, awalnya dari pemikiran Yahudi ya, di mana orang Yahudi itu sebelum diciptakan manusia di muka bumi ini, itu dulunya Yahudi dulu. ya udah. Allah mengeksperimen mungkin ya untuk bikin manusia yang sangat cerdas, super cerdas sekali, yaitu orang Yahudi. Nah, Allah mencoba menciptakan itu, dan ternyata orang Yahudi itu tidak jadi soleh gitu, malah jadi menantang Allah. Nah, itu ada Iya, sesuatu di Quran, bisa kalian baca di situ. Surat Al-Baqarah juga ada. Kalau mau lihat pertama awal kejadian manusia gitu ya. Nah, ternyata kejeniusan atau kecerdasan itu sendiri ternyata tidak bisa menjadi religi seseorang gitu ya, atau patuh taat pada Allah. Nah, dia kan menurunkan lagi generasi berikutnya, generasi para nabi dan apa gitu Ya. ya. Nah, barulah dari situ muncul Muncul orang-orang yang soleh gitu. Orang-orang yang mudah-mudahan kita termasuk dalam Amin, amin. turunan Orang-orang yang soleh. nabi ya, orang-orang yang soleh Amin ya ya. rabbal alamin. Amin. Ya gitu ya. Jadi Ya. sebenarnya Allah sudah menciptakan dua manusia yang jenisnya memang untuk eksperimen saja gitu. Makanya Yahudi sampai sekarang pun akan tetap ateis. Ya, karena mereka sudah menyombongkan diri dengan kejeniusannya bahwa mereka itu adalah manusia yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah, dan akan kaya raya dan segala macamnya. Dia tidak akan miskin gitu. Tapi di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa ujung-ujungnya di akhir zaman gitu, mereka lah yang akan pertama disiksa gitu. Yang pertama-tama yang akan dihabisi gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah model gitu. Tapi mereka pun tidak tinggal diam dengan mempropagandakan ateis ini untuk semua orang, dan mereka pun sebenarnya merasa gerah ya, atau tidak ini ya, merasa tidak pokoknya enak ya, Pak. tidak Tidak nyaman. ketika banyak orang Islam yang taat. Oh, jadi Gitu. Mereka akan tetap menghancurkan sesuai dengan sumpahnya Syaiton ya. Oh iya. Mereka bersekutu dengan Syaiton sebenarnya. Makanya Freemason itu sendiri itu sebenarnya ada simbol-simbol Syaiton di sana sebenarnya, ya duduknya di Amerika kan ya. Ya. Amerika itu sendiri itu kan apa itu, Pak? Amerika di benua Amerika dia bersembunyinya ya. Makanya dia membuat simbolnya Paman Sam. Paman Sam. Katanya Paman Sam itu katanya Uncle Sam. Uncle Sam. Tapi katanya Arif itu. Nah, betul. Ada hubungannya atau bagaimana, Ada Pak? hubungannya. Hubungannya juga. Sam itu Samiri ya. Sam itu Samiri. Singkatan dari Samiri. Nah, Samiri itu sebenarnya di dalam Quran itu dijelaskan bahwa itu adalah musuhnya Nabi Musa. Musuhnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika itu pernah berdebat sampai berantem dan kalah, tapi kalahnya nggak langsung dibunuh sama Nabi Musa. Mereka kabur, lari di sebuah lautan, ya mungkin dia istilah bersembunyi di situ. Dan Samiri ini akan muncul nanti ketika akhir zaman gitu, akan muncul pada akhir zaman. Dia akan menyambut kedatangan Dajjal gitu. Kalau cerita yang pernah Bapak baca ya, termasuk referensi Qurannya, ya. Sebenarnya ada hubungannya ke sana. Jadi di sini sebenarnya ada skenario Allah juga yang perlu kita cermati gitu. Meskipun kita memang harus lebih taat ya dengan segala ibadah kita sebenarnya. Nah, tapi minimal kita tahu gitu bocoran-bocoran, minimal rahasia-rahasia alam yang buat minimal untuk mempertebal keimanan kita. Iya, betul. Karena supaya kita ada panduan hidup lah. Panduan hidup. Seperti itu ya. Betul. Jadi kenapa kebanyakannya di sana bisa kita tahu dengan adanya uang dolar ya. $1 itu juga udah munculin simbolnya. Sebenarnya bukan uangnya ya, tapi simbolnya. Ada apa itu? Ada Arif. Yang mata satu ada segitiga di $1 gitu. Mungkin dilipat dulu baru kelihatan ya, Pak. Enggak, gambarnya memang memang sudah ada. Nah, itu pernah dibahas. Kalian bisa nanti cari juga di mungkin ada referensinya ya di uang $1 itu akan jelas bahwa dia menyembunyikan simbol-simbol Syaiton itu di dalam uang $1. Terdapat simbol-simbol Syaiton. Nah, itu Freemason yang dari zaman dulu udah ada dan sekarang terus berlangsung. Ya intinya Freemason ini sebenarnya dia karena ini kaum Yahudi yang tadinya sudah merasa istilahnya sangat cerdas dan sudah dipercaya Tuhan, dipercaya Allah gitu untuk menguasai dunia termasuk ekonominya pegang. Makanya mereka bikin satu konspirasi kemanapun gitu karena merasa dunia itu udah
dipegang dengan Tergenggam gitu ya, Pak. ekonominya sudah dipegang. Jadi Hmm. semuanya akan dikendalikan. Nah, termasuk di teknologi pun dia menguasai. Gitu. Menguasai juga Pak teknologi. Ya, dalam pengertian dia bikin aplikasi-aplikasi yang memang mengarah yang ke arah Ke arah sana ya, negatif. Pak. Ke arah negatif. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Ya pokoknya intinya tadi kembali ke spy ya. Kalau Ke kita spy. ingin cerdas, Kembali ke spy. Kembali ke Oh, iya, ya. Jadi Untuk kita tahu ini ya tentang Pak, hal itu. memperbaiki diri kita, Betul. memperkuat iman kita agar tidak melenceng dari jalan yang Nah, betul tuh. benar ya Pak. Betul. Betul. Seperti itu Mantap ya. sekali Pak. Setuju ya? Setuju, setuju. Oke. Laras katanya mau nanya lagi ya? Mau nanya lagi tadi katanya. Tadi tunjuk-tunjuk. Ya, Silakan, silakan. boleh, boleh. Nah, Betul. Betul. nah itu ya. Betul, betul. Betul. Iya, Iya, betul tuh, Pak. USA. Nah, itu Ya, dia. Itu Ini berat. Betul, betul ya. Makin hangat ya. Oke. Itu US USA dan Israel. dan Israel. Ayam Nah, mampus. waduh. Betul. Ya, Waduh. betul. Siap. Ya, oke. Ya, siap. Bagaimana Ya, Pak ini Pak? justru inilah makanya Bapak akan maksudnya kita harus sederhanakan ya. Ya, Tadi kan Bapak udah bilang, kenapa harus segitiga? Kenapa harus segitiga yang bertumpuk gitu? Itu kan jadi segi 6. Oh ya segi 6 Pak. Nah, angka 666 ini sebenarnya itu kan udah simbol Saiton. 666. Jadi kita waspadai itu angka 6, angka namanya segi 6, terus angka bentuk geometris segitiga yang bertumpuk. ya. Ya, seperti itu juga. Nah, seperti ada center point yang ini kan mata gitu ya, seolah mata. Mata. Itu kan sebenarnya mereka pun buat logo spy juga kan untuk mengarah ya, mengkondisikan betul, Pak. semua manusia Kondisi tuh dunia. harus jadi ateis semua. Harus jadi Nah, ateis itu ingat semua. visi misinya ke arah sana. Nah, kalau kita sendiri tidak jadi spy juga, kita akan kebawa ke mereka gitu. Jadi yang perlu cermati yaitu kenapa tadi Upin Ipin seperti itu ya, itu sama arah-arahnya ke sana gitu. Jadi Mungkin juga ya Pak. Ada yang penting angka 6, angka tadi segitiga yang bertumpuk tadi. Ya. Ya, terus uang dolar. Nah, Uang seperti itu. Terus ada mungkin kata-kata yang lebih harus mencintai dunia. Nah, itu juga udah jelas ketika kita mencintai dunia pasti lupakan Allah gitu. Jadi dia akan mengelabui kita dengan bahwa dunia itu adalah surga yang segala-galanya gitu ya. Ada Jadi, ya, jadi di ada dunia. terdapat dunia. Jadi nggak usah kalian ngurus kematian gitu. Seolah seperti itu gitu. Padahal Quran menyuruh juga kan. Iya juga. Nah, ini ternyata selalu terjadi kontradiktif gitu. Di situ udah kelihatan gitu bahwa orang-orang Yahudi itu udah punya strategi untuk menjatuhkan umat Islam yang taat gitu. Jadi itu yang perlu kalian waspadai sebenarnya. Perlu diwaspadai Perlu sedini waspadai, mungkin kita Pak. Makanya harus jadi spy juga gitu. Spy. Perlu Kalau diterapkan ingin lebih spy. jelas gitu ya. Perlu diterapkan spy sedini mungkin ya Pak. Sedini mungkin. Iya. Dan apa juga teori Darwin memengaruhi kita, mencoba memengaruhi kita. Nah, itu juga salah satu teori-teori konspirasi mereka kan mengeluarkan itu juga. Makanya tidak semua ilmu pengetahuan yang mereka keluarkan itu sebenarnya positif gitu. Jangan-jangan mereka pun bikin antitesisnya. Terdapat ininya Pak ya. Terdapat ada misi-misi yang maksud tertentunya ya Pak. konspirasi Ya, maksud betul. tertentunya. Nah, itu kan untuk menjatuhkan juga ya. Menjatuhkan juga ya Dalam Pak. pengertian bahwa seolah nabi kita itu kita akan berpikir secara logika sederhananya atau awamnya bahwa kita berarti keturunan keras semua termasuk nabi-nabi kita. Itu kan sangat nyeleneh. Nah, ya, nyeleneh. Nyeleneh banget kan? Tidak ini ya. Nah, makanya sementara kalau dirunut lagi cerita Nabi Adam kan tidak seperti itu. Nah, mereka bikin versi lagi sebelum kan Bahwa- itu sebelum kehidupan sebelum para nabi. Ya dimungkinkan sebelum para nabi mungkin ada zaman purba karena Mungkin di Quran saja ya, pun Pak. setelah Menjelaskan. dijelaskan bahwa sebelum Ya. manusia Ciptakan. diturunkan ke bumi udah ada kehidupan Sudah ada sebelumnya. kehidupan ya Pak. Nah, termasuk yang paling hidup pertama itu adalah Saiton. Berarti Saiton terus. lah yang sudah yang berskenario sudah- di muka bumi ini. Untuk Dia yang- mengatur semua untuk tatanan mengatur semuanya. dunia. Betul. Atur. Seperti itu ya. Seperti Jadi, itu Pak.
Ya. kita harus waspada ya. Harus waspada. Nah. Jadi intinya adalah harus waspada ya Pak. Waspada. Jadi intinya spy. Waspadalah. Waspada, memperkuat iman ya Pak. Jangan Betul. lupa Betul, memperkuat iman. seperti itu ya. Jangan sampai terpengaruh oleh teori-teori Darwin ya, Pak. Betul, seperti itu. Inspirasi. Alam semesta oleh teori Big Bang itu jangan ya, Pak. Ya, jangan seperti itu. Apalagi sekarang kan ada bumi datar katanya ya, seperti itu. Ya, ada bumi datar, Betul, bumi ya. datar Jadi Rif, ya. konspirasi itu juga itu bisa dipatahkan ketika kalian yakin dan baca Quran sebenarnya. Jadi kan rujukan Quran itu adalah referensi dari semuanya karena sebenarnya huruf yang paling tua atau tulisan yang paling tua adalah kalam Allah kan. Kalau mau Ya. betul. Setuju kan? Setuju Pak. Nah, Setuju, berarti setuju. Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Pedoman sebenarnya. hidup ya Pak. Pedoman hidup Pedoman bukan hidup. hanya sekedar untuk bacaan aja, Hmm. tapi di situ Untuk diamalkan semangat juga ya Pak. pengetahuan. Sumber pengetahuan dan untuk Sumber diamalkan. pengetahuan, betul. Betul Pak. Mungkin Pak podcast kali ini cukup berat juga ya. Oh, udah ya, Rif ya? Cukup berat. Boleh, cukup berat. boleh. Pembahasan Siap. kita menarik nih, Pak. Oke. Mungkin masih banyak pertanyaan. Masih banyak pertanyaan. Namun untuk kali ini kita cukupkan dulu. Oh, cukupkan. Oke, Saya kira oke. sampai Mungkin ada dua patah kata Pak untuk para ya yang mau disampaikan nih. untuk menyemangati semangat belajar kita Pak. Apa? Oke, ya. Mungkin buat Faras juga, Pak. Oke, ya. Mungkin di sini apa ya untuk tips-tipsnya ya pokoknya kita sebagai manusia jangan pernah menyerah gitu ya. Jangan pernah menyerah. Karena kita di sini sebenarnya untuk hidup ini untuk belajar gitu ya. Ya. Untuk belajar dan belajar itu sampai akhir hayat ya. Betul. Jadi kalau kita fokus terhadap belajar kita sebenarnya itulah hidup sesungguhnya gitu. Kalau kita sendiri sementara ini merasa bahwa hidup ini tidak belajar, nanti kita frustasi sendiri gitu. Karena kan kalau belajar kan ingin tahunya akan tambah kan, Iya, iya. semangat lagi, Ingin akan tahuan. terus gitu, keingin tahuannya kepo apa segala macam kan. Tapi kalau kita menganggap ini belajar itu udah berhenti, maka berhentilah kehidupan kalian gitu. Ya, karena ingatlah bahwa iblis itu tetap belajar untuk Mempengaruhi kita. mempengaruhi umatnya atau manusia ya, anak cucu Adam yang ada di bumi ini. Jadi tebalah. Jadi kita sebenarnya ya seperti itu, kita harus Harus kuat. memperkuat iman kata Pak Rijal. Ya, seperti itu mungkin tipsnya Oke ya. Pak. Mungkin cukup sekian ya Mas Rian. Mas Yanwar. Oke. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih Pak sudah datang di Sama-sama. podcast Oke. multimedia ini Pak. Sama-sama. Oke, cukup sekian. Mungkin kita akan kembali lagi di episode berikutnya bila memungkinkan ya, Mas Yanwar. Oke, selamat jalan, bukan selamat jalan ya Pak. Mungkin selamat sampai jumpa di lain waktu Iya, ya Pak. Belum selesai ya, Rif ya. Kemasan kita belum. banyak. Masih ada part teori. berikutnya. Ada part lagi. Kita akan mengundang Pak Rijal lagi Jadi katanya mau dibikin seminggu sekali, Pak, katanya. seminggu sekali. Oke, Kita siap. ditunggu saja ya. Mungkin cukup sekian ya Pak podcast kali ini Mas Yanwar juga. Ya. Oke, cukup sekian. Mungkin nanti adalah part 2-nya. Oke, sampai jumpa lagi di 4 podcastnya MMO4. Mari merapat.